Ya, kemarin kita tentu sudah melihat bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, termasuk Panglima TNI, Kapolri, kemudian ID, lintas agama, PGRI, influencer yang diwakili oleh Raffi Ahmad ya. Kemarin itu mereka adalah orang-orang pertama yang mendapatkan vaksin COVID-19 Sinovac, karena yang kita tahu adalah Sinovac yang pertama kali datang ke Indonesia. Nah, tapi apakah setelah Presiden mendapatkan vaksin, kemudian serta-merta membuat masyarakat percaya dan mau berbondong-bondong untuk divaksin nantinya, ya? Dan setahu saya sampai dengan hari ini masih banyak daerah atau mungkin hampir seluruh daerah belum mendapatkan vaksin itu ya. Artinya masih didistribusi lah. Nah, apakah ini soal hoax-nya terlalu banyak sehingga masyarakat banyak yang menolak untuk dilakukan vaksin? Belum lagi berita-berita yang didapatkan ya termasuk hoax itu ya. Misalnya orang yang sudah divaksin begini. Nah, tapi kalau Anda mendengar atau membaca berita tentang orang Indonesia yang setelah divaksin terus kemudian ada efek negatifnya, sudah dipastikan hoax karena kan yang pertama divaksin baru Pak Presiden, belum yang lain. Mungkin itu adalah video atau cuplikan berita dari vaksin yang lain atau di negara lain dan lain sebagainya. Tapi tentu goals-nya adalah bagaimana supaya kalau ini adalah cara yang paling efektif untuk menghentikan pandemi adalah masyarakat harusnya mulai berbondong-bondong untuk bisa divaksin nantinya ketika vaksin itu datang. Dan juga jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Orang pertama atau golongan pertama yang akan mendapatkan vaksin adalah para tenaga kesehatan, dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan yang mereka sehari-hari memang bersentuhan langsung dengan para pasien COVID-19. Jadi, hari ini kita akan berbincang dengan seorang komunikolog Indonesia yang juga pakar komunikasi politik, Pak Dr. Emrus Sihombing. Berikut ini. Selamat pagi, Pak Emrus, apa kabar? Selamat pagi, Bung Supwan. Selamat pagi, bagaimana kabar dan pemirsa TV? Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Emrus mudah-mudahan sekeluarga sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah, kita jagalah kesehatan. Baik. Kita tahu bersama sudah lihat langsung bahkan disiarkan secara langsung begitu ya, Pak Presiden disuntik vaksin. Nah, apakah serta-merta setelah Presiden divaksin maka masyarakat, polemik yang ada di masyarakat itu selesai? Mereka semuanya mau divaksin atau gimana? Baik, saya pikir kalau dikatakan selesai tidak, karena kategori masyarakat ini bisa saya katakan 3 kategori. Kategori pertama adalah masyarakat yang sadar akan bahaya daripada COVID-19 ini. Mereka-mereka ini pasti mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpinnya yang sangat dihormati, dalam hal ini Bapak Presiden. Kategori kedua adalah mereka yang belum mempunyai pemahaman yang secara holistik, mendalam tentang COVID-19 dengan segala konsekuensinya. Jadi mereka bisa saja karena kurangnya pengetahuan akan menimbulkan sikap mereka yang tidak begitu mendukung dan tentu berpengaruh terhadap perilaku. Tetapi basisnya adalah karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang mereka peroleh. Dan yang ketiga, ada saja memang sekelompok orang yang dalam konteks politik, tetapi saya mengatakan tidak dalam politik, tetapi konteks itu bisa kita melihat selalu sepakat untuk tidak sepakat. Karena dia berada pada suatu kelompok masyarakat yang katakanlah apapun yang disampaikan, dia akan usaha mencari argumentasi lain. Nah, mereka dari konteks komunikasi biasanya adalah karena ada kepentingan. Maka kelompok ini di dalam komunikasi pembangunan disebut laggards. Apapun dilakukan, selalu akan menolak karena ada mendrive, yaitu perilaku mereka. Tapi jumlah mereka ini akan semakin mengecil ketika kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat berkembang dan tumbuh terus. Oleh karena itulah, maka saya menyarankan bahwa tetap dilakukan strategi komunikasi promosi kesehatan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku tersebut. Kemudian kalau kita melihat daripada apa yang kesediaan Bapak Presiden sebagai
orang pertama di Indonesia, Ya. dan dia berani mengambil sikap atau katakanlah siap divaksin tersebut, itu menunjukkan sebagai pemimpin yang memang di depan, Ya. gitu ya. Akan menjadi orang semakin percaya Bapak Presiden aja melakukannya. Ya. Tetapi bagi orang yang large akan terus mempertanyakan itu yang dengan harapan yaitu membentuk opini publik yang mereka inginkan. Demikian. Baik. Bagaimana dengan begini Pak Emrus, ketika Pak Emrus mengatakan ya tidak serta-merta juga ketika Presiden sudah divaksin maka semua orang mau divaksin, percaya bahwa vaksin ini baik. Ternyata kan faktanya di lapangan Pak Emrus, juga termasuk para nakes pun sebagian yang sempat ditanya juga mereka masih ada keraguan Pak Emrus. Apakah ini akan menambah daftar keraguan masyarakat untuk mau divaksin? Baik. Bagi para tenaga kerja yang belum setuju dengan vaksin ini, saya pikir ini kategori kelompok masyarakat yang kedua. Kenapa saya mengatakan itu? Ya karena mereka belum tanda kutip mendapat asupan komunikasi informasi yang sangat holistik. Ya. Kalaupun ada tenaga kesehatan tersebut, karena menurut saya tenaga kesehatan juga manusia, berbagi kategori juga. Misalnya tingkat katakanlah kesadaran, Ya. pengetahuan dan lain sebagainya tentang sesuatu hal. Nah, saya kira hal yang wajar itu bisa terjadi, tetapi kita tidak boleh membiarkan. Apa yang kita lakukan? Ya kita dekati mereka, kita persuasi mereka, kita bujuk mereka. Seperti kata Bapak Presiden, kalau orang menolak itu akan merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain di sekitarnya. Nah, ini yang harusnya terus digelorakan kepada masyarakat melalui tim komunikasi penanganan COVID-19. Kalau menurut pandangan saya, penanganan komunikasi tersebut harus sama dengan penanganan kesehatan. Ya. Tidak boleh penanganan komunikasi itu dalam tanda kutip di nomor dua kan. Tidak boleh. Itu harus equal. Bahkan saya berpendapat harus menjadi di depan. Ya. Maka setiap kegiatan program, termasuk di dalamnya penanganan COVID-19, apapun kegiatan yang kita lakukan harus dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan seterusnya dengan komunikasi. Tidak berhenti-henti. Nah, misalnya kalau misalnya ada pandangan yang mengatakan, wah, pemerintah telah mengkomunikasikan, betul. Tetapi yang katakanlah abai dan bandal, kan begitu. Ada pandangan tentang itu, sehingga seolah-olah masyarakat pada posisi disalahkan tanda kutip. Nah, saya berpendapat bahwa justru mereka-mereka yang abai dan atau yang bandel ini menjadi segmen komunikasi tersendiri, karena konsep komunikasi tidak ada pesan komunikasi untuk semua orang. Oleh karena itu, artinya komunikasinya itu harus disesuaikan siapa yang akan mendengar, siapa yang akan menonton, kan gitu ya? Tepat sekali. Jadi ada kemasan pesan, strategi komunikasi khusus bagi mereka tanda kutip yang abai, tanda kutip yang bandel tersebut. Misalnya, Oke, Pak Emrus, saya potong. Berarti selama ini kalau misalnya masih banyak masyarakat yang merasa tidak dapat informasi yang cukup soal vaksin, berarti komunikasinya yang dibuat oleh pemerintah hanya untuk satu golongan saja yang tadi disebut Pak Emrus, hanya yang lebih paham, untuk orang yang paham saja kalau gitu. Saya mengatakan bukan untuk satu golongan, tetapi pesan komunikasi itu dibuat secara general. Tidak ada kemasan yang spesifik. Jadi harus ada kemasan-kemasan yang spesifik. Tetapi saya melihat penanganan komunikasi COVID-19, kalau kita mau lihat, saya tidak melihat adalah di situ ada komunikoloh handal. Bahkan ada juru bicaranya itu adalah backgroundnya dari kesehatan. Mereka dengan segala hormat saya, bidang komunikasi itu adalah bidang science, ilmu pengetahuan, dan sebagai profesi. Serahkan saja mereka kepada ahlinya. Kalau penanganan komunikasinya, serahkan komunikolog menangani. Saya terus terang mengatakan pemerintah belum mengoptimalkan penanganan komunikasi, sehingga manajemen komunikasi tidak optimal, efeknya tidak begitu kuat, karena kita lihat masih ada sekelompok masyarakat yang disebut tadi abai, bandel, dan lain-lain sebagainya. Padahal itu karena kategori menurut pandangan saya adalah mereka yang belum menerima informasi
secara memadai dan persuasi yang dilakukan dan kemasan yang segmented. Bahkan saya melihat gugus tugas yang ada dari tingkat pusat dan sampai daerah yang khusus menangani komunikasi, harusnya yang ada di situ komunikolog. Banyak kok di Indonesia komunikolog itu. Di universitas terkemuka di Indonesia sudah banyak itu dokter dan profesor komunikolog. Udah undang mereka, minta partisipasi mereka di semua tingkatan penanganan COVID-19, gugus tugas terus harus ada orang komunikolog. Ya, artinya kalau selama ini yang menjadi garda terdepan masih para nakes untuk memberikan himbauan dan lain sebagainya, secara keilmuan kesehatan mereka paham, tapi secara keilmuan komunikasi kan mereka nggak mampu ya. Baik, sangat. Saya mungkin tidak, kurang tepat kita sebut tidak mampu. Tetapi mereka tidak akan bisa memproduksi pesan komunikasi berbasis kepada konsep komunikasi, teori komunikasi, dan aksiologi komunikasi. Misalnya contoh, saya ada kritik tanpa saya menyebut nama. Ada yang mengatakan bahwa, kalau masyarakat tidak melakukan protokol kesehatan, sama saja dia menggali kuburnya sendiri. Jadi seolah-olah masyarakat itu disalahkan. Tidak boleh. Justru ketika masyarakat itu abai, ketika masyarakat itu tidak melakukan, justru kita melakukan survei. Kenapa mereka seperti itu? Apakah kurangnya pengetahuan atau ada sumber informasi dari pihak-pihak tertentu yang bisa mereka yakini bahwa sehingga sikap mereka tidak mendukung adanya penanganan atau katakanlah penggunaan alat pelindung diri dan juga misalnya katakanlah vaksin. Jadi oleh karena itu justru di sini kita harus lebih aktif lagi mengemas pesan. Sama analoginya sederhana. Dua anak kita, dua ini punya karakter yang berbeda-beda. Tidak boleh pendekatan kita sama kepada dua anak kita ini. Sangat tergantung karena manusia itu unik. Nah, misalnya contoh, bisakah kita lakukan pesan komunikasi bagi mereka yang abai, bagi mereka tanda kutip yang bandal? Misalnya, kita sampaikan kepada mereka sanksi yang mereka terima, misalnya seperti itu, karena sudah bandal gitu ya. Nah, bagi masyarakat yang tidak mentaati peraturan tersebut diberikan sanksi, disampaikan kepada masyarakat, dikomunikasikan, yaitu sanksi kerja sosial, yaitu merawat pasien yang sedang menderita pasien COVID-19. Jadi sampai mereka merawat sampai sembuh. Nah, ini sekaligus menyampaikan pesan. Kalau mereka merawat berarti menyaksikan sendiri. Kalau menyaksikan sendiri, maka akan bisa terjadi perubahan sikap dan perubahan perilaku, dan sekaligus menambah knowledge, pengetahuannya, dan sekaligus menyampaikan kepada publik luas. Kalau saya melanggar peraturan, tidak melakukan katakanlah COVID-19, alat pelindung diri dan lain-lain sebagainya, saya akan merawat pasien yang sedang COVID-19. Mereka akan berubah. Nah, ini salah satu kemasan, mungkin setelah kita pikirkan, kita rancang masih banyak kemasan pesan untuk merubah mereka. Demikian. Oke, Pak Emrus, kalau sampai hari ini hoaxnya masih banyak nih Pak Emrus, hoax mengenai vaksin, ini kita kembali ke vaksin ya, hoax mengenai vaksin itu masih banyak yang kemudian sebagian dari kita masih nggak mau divaksin walaupun presiden sudah disuntik di depan mata kita begitu ya, lewat televisi. Menurut Pak Emrus, siapa yang selalu menebarkan isu-isu seperti ini? Pihak mana sebenarnya? Baik, kalau saya berpendapat adalah mereka-mereka yang berada di posisi yang punya kepentingan lah. Karena menurut saya penanganan COVID-19 dan adanya vaksin dan pemberian vaksin suatu yang produktif. Suatu hal yang jalan keluar yang bisa kita lakukan. Tentu saya mengatakan bukan tidak ada, mungkin boleh jadi kepada satu individu, dua individu lain akan ada efek samping. Bisa saja terjadi demikian, karena manusia ini unik. Ada stimuli obat tertentu atau vaksin tertentu menimbulkan reaksi tertentu kepada orang tertentu, tetapi kepada orang mayoritas belum tentu misalnya, karena ada keunikan pada tubuh seseorang tersebut. Nah, mereka yang selalu menolak tersebut, kembali ke pertanyaan Bang Supwan tadi, ya mereka yang dua kategori tadi, yang tidak punya pengetahuan memadai atau memang punya kepentingan tertentu. Oleh karena itulah, kepentingan politik, Pak Emrus.
bisa diantar kita duga ke sana, bisa terjadi itu. Karena bagaimanapun kalau kita bicara politik, itu kan kalau kita apa yang dikenal dengan Machiavellian, yaitu menghalalkan semua cara untuk kepentingan tertentu. Mereka-mereka yang politician, yang haus akan kekuasaan. Tetapi kalau mereka politician yang negarawan, saya kira mereka akan kontemplasi dulu, merenung dulu. Maksud saya begini Pak Emrus, mohon maaf. Kalau kemudian kita melihat bahwa Pak Prabowo sudah di kabinet, Pak Sandi juga sudah di kabinet, maka apakah pihak yang kita maksud adalah bukan dari dua golongan ini? Baik, saya tidak bisa mengatakan itu dari golongan manapun. Bahkan bukan dari mereka, saya tidak bisa menyebut itu. Biarkanlah nanti kita melihat siapa saja orang-orang tersebut. Bisa saja di luar itu, bisa saja dari kelompok-kelompok lain lagi gitu ya. Ya, jadi tidak bisa kita menuduh. Tetapi yang jelas bahwa bisa saja ada kepentingan politik di balik itu. Ya saya pikir dari narasi-narasi yang diucapkan sebenarnya bisa kita melihat. Karena begini abangku, bahwa pesan komunikasi yang dilontarkan oleh seseorang ke ruang publik atau kepada siapapun itu didorong oleh kepentingannya, karena tidak ada pesan komunikasi di ruang hampa. Semua ada nilai yang mau disampaikan, ada motif, ada framing, ada agenda di sana. Jadi tidak ada pesan komunikasi itu di ruang hampa. Nah, sekalipun hanya dijelaskan betapa pentingnya manfaat daripada vaksin COVID-19 ini, saya kira mereka bisa saja menyampaikan hal-hal yang berseberangan dengan hal tersebut dengan berbagai kemasan-kemasan dan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan. Oleh karena itu bisa saja ada sekelompok orang yang tanda kutip terbius daripada pesan-pesan yang mereka konstruksi itu. Demikian. Baik. Pak Emrus, ini mungkin bagian akhir. Ketika misalnya vaksin ini masih dalam bentuk hak dan belum diwajibkan untuk masyarakat, artinya tidak ditulis bahwa ini adalah sebuah kewajiban, apakah ini akan menjadi sebuah celah bagi sebagian masyarakat kita yang selama ini belum percaya untuk menolak? Baik, kepakaran saya tidak berada pada soal kewajiban dan hak, karena itu sudah ranahnya umum ya. Tetapi saya melihat dari aspek kemanusiaan, dari aspek interaksi. Saya melihat dari aspek kemanusiaan. Bukankah vaksin ini sampai saat ini sebagai solusi yang terbaik? Karena inilah yang kita peroleh. Itu kita harus berbasis ke sana, kemanusiaan. Jadi kita harus katakanlah memilih yang terbaik. Boleh jadi belum 100%, belum optimal. Tetapi kita harus dihadapkan pada pilihan menggunakan atau tidak menggunakan. Nah, kalau saya berpendapat, bukankah lebih baik menggunakan dengan segala kemungkinan kekurangannya dan kelemahannya? Misalnya tingkat efektivitasnya itu kan belum mencapai 100%. Masih di sekitar di bawah itu. Tapi itulah yang terbaik. Sama halnya analoginya. Ketika kita berada di suatu tempat, memang kita dalam keadaan katakanlah lapar sekali. Ada makanan yang tidak boleh kita makan. Tetapi karena lapar, boleh nggak kita makan makanan itu demi kesehatan, demi katakanlah supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, seperti itu misalnya. Padahal itu sesuatu yang dilarang misalnya untuk kita makan. Gitu misalnya ya. Saya kira pilihan hidup itulah kemanusiaan yang saya melihat. Baru kemudian dari sudut interaksi. Bukankah manusia itu berinteraksi satu dengan yang lain? Bukankah melalui interaksi antar manusia bisa virus menyebar satu dengan yang lain? Karena virus itu tidak bertahan di luar tubuh manusia. Dia akan menyebar dari manusia kepada manusia lain. Nah, kalau memang seseorang tersebut menolak, ya sudah, isolasi saja dirinya sendiri, jangan berinteraksi dengan manusia lain. Jadi kalau Anda tidak mau divaksin, ya itu hak Anda, tapi jangan ajak orang lain untuk nggak mau divaksin juga ya Pak Emrus ya. Baik, tadi belum tuntas apa yang jawab tentang hoax gitu ya, menyebar. Nah, saya harus katakan bahwa ruang publik adalah ruang pertarungan. Ruang publik adalah dialektika, tesis dan antitesis. Bisa saja yang kita inginkan bersama untuk kemanusiaan dengan menjelaskan informasi yang lengkap dengan unsur pendidikan dan persuasi supaya masyarakat mempunyai kesadaran penanganan tentang COVID-19 dengan segala konsekuensinya termasuk penggunaan daripada vaksin tersebut.
itu kita lakukan terus. Tapi di sisi lain ada orang tertentu yang menyampaikan pandangan-pandangan yang berseberangan. Nah, oleh karena itulah kita harus bertarung di ruang publik. Kita harus menguasai ruang publik sehingga hoax itu semakin kecil. Salah satu di antaranya, misalnya, yaitu bisakah penanganan yang kita lontarkan ke ruang publik, penanganan COVID-19 dan juga penggunaan vaksin ini, kita jelaskan dari segi saintifik. Dengan tentu kemasan-kemasan pesan yang cocok untuk halayak tertentu. Jadi kalaupun ada yang menolak, diajak berdebat secara akademik, secara ilmiah tentang virolog dan tentang virus COVID-19 dan proses penyembuhannya. Berdebat saja sehingga masyarakat akan melihat bahwa argumentasi yang hoax itu sangat lemah sehingga masyarakat tidak mengikuti. Intinya yang mau saya katakan adalah ruang publik, ruang pertarungan. Mari kita sama-sama melawan hoax itu dan sehingga hoax itu akan semakin tertekan, semakin hilang di ruang publik. Demikian. Baik, karena bagaimanapun dalam hal apapun hoax itu tidak boleh menang ya. Harus kita lawan terus dengan berbagai cara. Salah satunya adalah penyampaian informasi yang tepat ya. Kan dari segi ilmu komunikasi, ilmu manapun ada yang dikenal dengan ontologi, epistemologi, aksiologi. Aksiologi penerapan ilmu pengetahuan itu atau ilmu pengetahuan komunikasi harus sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Nah, mereka-mereka yang melontarkan hoax itu tidak sesuai dengan aksiologi komunikasi. Dia telah merusak ruang publik dengan menyemparkan hoax karena tidak sesuai dengan etika komunikasi atau aksiologi komunikasi. Oleh karena itulah, maka sebenarnya paling gampang kita mengidentifikasi pesan-pesan yang hoax itu. Satu adalah tidak rasional. Kemudian ada loncatan-loncatan logika, sumbernya tak jelas. Kemudian adalah bahwa hoax ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan tidak siap berdebat secara terbuka di ruang publik. Demikian. Baik. Pak Emrus, terima kasih waktunya untuk kali ini. Mudah-mudahan diskusi singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya ya Pak Emrus ya. Baik, terima kasih Bang. Yang diberikan saya sebagai narasumber di channel Anda. Jangan kapok nih Pak Emrus, nanti kita diskusi lagi. Pasti. Saya dengan senang hati demi mencerahkan masyarakat. Oke, sehat terus Pak Emrus ya. Baik, terima kasih. Salam sehat buat Subhan dan penontonnya. Siap, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Emrus. Waalaikumsalam, salam sehat. Demikian diskusi singkat saya dengan Pak Emrus yang tentu harapan kita adalah seluruh masyarakat Indonesia makin tercerahkan ya setelah kita melihat Presiden Joko Widodo juga sudah divaksin kemarin. Kita harus segera akhiri.